Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita masuk ke tadabbur 27. Masih dalam surat Al-Falaq pada ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan atau kejelekan orang yang hasad ketika dia itu hasad. Nah, kita akan lihat di sini ada dua pembahasan, ada tingkatan hasad dan cara menghilangkan hasad dari diri sendiri. Yang pertama, ada tingkatan hasad di sini, yaitu yang pertama berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang meski tidak berpindah padanya. Nah, orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang, bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah pada dirinya. Nah, ini tercelah. Yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut berpindah padanya. Nah, ini dikatakan tingkatan kedua dalam hasad dan masih lebih ringan daripada tingkatan pertama tadi. Kemudian yang ketiga, tidak punya maksud pada nikmat orang lain, tetapi ia ingin orang lain tetap dalam keadaannya yang miskin dan bodoh. Hasad seperti ini membuat seorang itu akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. Kemudian yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Jika keadaan orang lain itu lebih dari dirinya, barulah ia hasad dengan menginginkan nikmat orang lain itu hilang sehingga tetap sama dengannya. Yang tercela adalah keadaan kedua ketika menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. Jadi kalau yang ketiga itu, orang lain dibiarkan bodoh gitu saja. Tidak boleh lebih dari itu gitu. Yang miskin tetap miskin, yang bodoh tetap bodoh. Sedangkan yang keempat ini, dia sama dengan orang lain. Dia tidak ingin orang lain itu lebih daripada dirinya. Namun kalau tetap sama, ya dia tidak hasad. Kemudian yang kelima, ini disebut dengan ghibthah. Menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Dan ini biasanya seputar pada masalah akhirat atau masalah agama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang masalah ghibthah ini, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini rajulun atahallahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajul atahallahu al-hikmah fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad atau ghibthah selain pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang menaikkan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah maksud berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang itu berlomba-lomba. Nah, gimana cara menghilangkan hasad pada diri sendiri? Yang pertama, ada bekal ilmu dan iman. Itu dengan mengetahui bahwa hasad itu berdampak jelek pada diri sendiri, dunia dan akhirat. Nah, dampak jelek hasad, nah ini dapat kita rinci ada di halaman 95 di sini. Secara singkat, orang yang hasad itu berarti menentang takdir Allah. Yang kedua, orang yang hasad itu mirip dengan orang musyrik. Karena orang musyrik itu bersedih kala ada yang memperoleh kebaikan, akan tapi jika memperoleh bencana malah bergembira. 3, orang yang hasad itu menjadi bala tentara setan. 4, orang yang hasad itu memecah belah kaum muslimin. 5, kebaikan orang yang hasad itu akan hilang. 6, orang yang hasad akan terus berada dalam keadaan sedih. Lalu 7, orang yang hasad itu sebenarnya menginginkan sendiri bencana pada dirinya. 8, orang yang hasad itu menyebabkan turunnya musibah, karena setiap musibah itu disebabkan karena dosa. Kemudian yang ke-9, orang yang hasad itu tidak disukai manusia. Lalu yang berikutnya lagi, cara menghilangkannya adalah yang kedua, mengingat akibat hasad yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Syekh Mustafa Al-Adawi katakan, ketahuilah bahwa orang yang dihasad atau didengki akan mendapatkan kebaikan dari orang yang hasad. Kebaikan dari orang yang hasad itu akan diambil dan akan diberi pada orang yang dihasadi. Apalagi sampai ada ghibah dan menjelek-jelekan. Terus yang ketiga, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Kata Nabi SAW, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Siapa tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia akan sulit bersyukur dengan yang banyak. Terus yang keempat adalah selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Ingat, dalam masalah dunia pandang orang di bawah, tidak pandang orang yang di atas.
idza nadhara ahadukum ila man fuddil alaihi fil mali wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu. Jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta dan fisik atau kenikmatan dunia lainnya, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Dalam hadis lain disebutkan unzuru ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang ada padamu. Terus yang kelima, banyak mendoakan kebaikan pada orang yang mendapatkan nikmat, karena jika mendoakannya kita akan dapat yang semisalnya. Di samping kita akan hilang ya pada diri kita sifat hasad. Yang kemarin kita sudah sebut juga sifat orang yang hasad itu ada yang sampai mendoakan. Nah, maka kita doakan kita akan dapat kebaikan yang sama juga. Kata Nabi SAW dalam hadis Ummu Darda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahiril ghaibi mustajabatun. Inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Yaitu doa terkabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada umatnya, malaikat tersebut berkata amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengan itu pula. Nah, maka jangan lupa untuk doakan orang supaya sifat hasad itu hilang. Terus yang keenam, di antara kiat yang menghilangkan hasad lagi sebagaimana disarankan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi adalah orang yang hasad melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasadnya. Contoh, kata Syekh Mustafa, ketika kita tidak suka pada seorang karena ia punya banyak barang baru, berilah hadiah kepadanya agar hasad dari diri kita itu hilang. Yang paling minimal yang dilakukan adalah mendoakan yang punya barang baru tersebut kebaikan ya, dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cara mengobati hasad, mengatasi hasad. Mudah-mudahan jadi kiat yang manfaat dan Allah senantiasa membimbing kita dalam ilmu dan amal. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.